Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Lakoni Alamsyah dan Bapak Sudirman selaku pengawas sekolah Kota Lubuk Linggau. Yang kami hormati Bapak Supri Prasetyo, Kepala Sekolah SD Negeri 64 Kota Lubuk Linggau, serta Bapak dan Ibu Guru dan staf tata usaha yang kami banggakan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita hari ini dapat berkumpul pada Rabu 16 April 2025. Tak lupa kita curahkan sholawat serta salam semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang istimewa ini, kehadiran Bapak pengawas sekolah tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua. Dan selanjutnya izinkan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini, diantaranya pembukaan, lalu pemaparan program sekolah, dilanjutkan diskusi, dan penutup. Agar kegiatan hari ini mendapatkan keberkahan, marilah kita bersama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru. Kalau suasana lebaran pasti masih sehat. Masih banyak kue di rumahnya kan? Alhamdulillah masih banyak. Baik, kita jangan lupa yel-yel kita ya. Linggau juara. Linggau juara. Ya, jangan lupa Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan program yang telah dilaksanakan dan yang akan kita laksanakan pada tahun pelajaran ini Bapak Ibu ya. Nah, baik. Nah, sebelum kita masuk ke program kita akan membahas visi misi. Visi misi ini sudah kita bahas kemarin. Tapi kenapa kita bahas lagi? Karena setiap program sekolah kita landasannya adalah visi misi sekolah kita Bapak Ibu. Jadi kembali lagi, sesuai dengan visi misi sekolah kita, mewujudkan generasi yang berakhlak, smart, inovatif, dan kolaboratif. Ini sudah kita sepakati secara bersama. Ya Bapak Ibu ya. Nah, misinya adalah turunan dari visi tadi Bapak Ibu. Yang pertama, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia. Visi kita kan, apa visi dan misi kita Bapak Ibu? Bersinar. Jangan lupa bersinar. Berakhlak, nah, disinilah turunannya. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan literasi. Kemudian, pembelajaran berwawasan kearifan lokal, melaksanakan pembelajaran berbasis digital, mengoptimalkan potensi minat dan bakat peserta didik melalui ekstrakurikuler. Yang terakhir, mengoptimalkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mencapai visi dan misi sekolah, maka kita beberapa kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan IT dalam proses pembelajaran yang berkaitan pada peserta didik. Ini kalau saya lihat kemarin itu sudah berjalan. Beberapa kegiatan pembelajaran di kelas ketika saya observasi sudah menggunakan ini. Contohnya penggunaan quizzes ya. Apalagi waktu kegiatan Hari Besar Islam, lomba-lomba kita itu sudah menggunakan games yang terkoneksi dengan quizzes. Nah, itu luar biasa sudah berjalan. Selanjutnya membentuk komunitas belajar sekolah. Ini sudah kita laksanakan. Kombel kita apa namanya? Apa Pak Isnan? 64 bersinar. Ya, Pak Isnan ketua kombelnya. Jangan lupa Pak Isnan. Selanjutnya mengoptimaliskan kunjungan ke perpustakaan. Ini sudah berjalan. Ketua perpustakaannya siapa ini?
Ibu Widya, luar biasa Bu Widya, perubahan sudah kita rasa. Alhamdulillah ya. Dulu yang perpustakaan kita itu sumber penyakit karena bekas kita bersihkan di tangan Bu Widya, luar biasa sekali. Mengadakan kegiatan keagamaan, ini sudah kita laksanakan. Meningkatkan kompetensi guru dengan kegiatan IHT, pengembangan budaya 5S, meningkatkan prestasi dan bakat peserta didik. Ini alhamdulillah anak kita sampai ke provinsi, luar biasa sekali. Ini dari senam lantai, luar biasa guru olahraganya. Tepuk tangan untuk guru olahraganya, luar biasa. Pak Gandhi dan Pak Nusran. Ini berarti berhasil kirim ke Upari terakhir kali lomba. Futsal sudah sering. Pernah juara tidak futsal kita? Pernah, luar biasa. Nah, program-program seperti inilah menggali potensi anak-anak. Tujuannya itulah kegiatan ekstrakurikuler ini, menggali potensi peserta didik atau murid kita, Bapak Ibu ya. Nah, kerjasama dengan berbagai pihak. Tentu saja kita ada kerjasama dengan Puskesmas, Polsek, kemudian ini dari sekolah sekitar kita, ini contoh dari TK-TK. Nah ini kemarin dari Upari, luar biasa. Tidak pernah kita dapat mahasiswa PPL karena kita ada komunikasi dengan Upari. Alhamdulillah kita dipercaya untuk salah satu tempat PPL bagi mahasiswa mereka. Nah, komunitas belajar. Program komunitas belajar dari awal saya masuk sampai sekarang itu jangan kendor Bapak Ibu. Ini inti dari sekolah kita, komunitas belajar. Segala keluhan, segala masukan, segala ide Bapak Ibu itulah dituangkan di komunitas belajar dan disampaikan ke kepala sekolah. Kurangnya apa kepala sekolah itu, kurangnya apa sekolah itu, perlunya apa sekolah itu, kegiatannya pendidikan di kelas itu ada masalah apa, dibahaslah di komunitas belajar. Nah, Bapak Ibu ya, berbagi praktik baik. Kalau kemarin ketika saya observasi, saya foto, kemudian menggunakan quizzes asesmennya. Jadi ada soal, tidak lagi nulis-nulis, dia sudah pakai barcode ya. Ini dilaksanakan juga di Bumita ketika kita ada lomba kemarin apa? Maulid Nabi ya. Maulid Nabi dan sebutkan alhamdulillah ya, dan dilaksanakan luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Ibu sudah menggunakan IT dalam pembelajarannya. Membuat jadwal program kunjungan perpustakaan ini sudah kita laksanakan, alhamdulillah. Kemudian Bu Widya dibantu sama pengurus perpustakaannya Pak Raki. Alhamdulillah buku kita sudah tambah banyak. Kemudian ada jadwal ini, program kunjungan ini, alhamdulillah. Tapi kita sudah tanda Bapak Ibu, sudah kita bersihkan, alhamdulillah. Nanti tujuannya adalah kita jual produknya ini seluruh anak-anak. Bentuknya seperti kesepakatan kita, boleh keripik, boleh getuk, boleh tape, yang jelas berbahan dasar singkong seperti itu. Ini nanti kami rencanakan nih Pak sebelum pembagian sebelum ujian nanti di bulan 5 atau bulan 6. Doakan saja isinya ada Bapak Ibu ya. Seperti itu, alhamdulillah. Nah, ini program literasi yang berjalan dan insya Allah akan berjalan sampai Pak Isnanto gurunya. Tercoreng sudah nama Pak Isnanto. Siapa kepala sekolahnya? Pak Sukri. Nah, akor ternyata cocok lah. Sama. SD berapa? 64. Nah, kenal kalau gitu. Nah, ini siswa kelas berapa? Ayo. Kelas 1. Iya, makanya program ini penting. Saya pengen dari kelas 1 itu sudah ada kegiatan seperti ini. Pacak baco Bapak Ibu, jadilah dulu. Agil-agil pacak itu duit. Pacak baco dulu jadilah anak aku tuh. Seperti itu Bapak Ibu ya. Makanya program ini penting. Ini dari kelas 1. Kelas sudah bisa buat buku harianku, luar biasa. Tepuk tangan itu guru kelas 1 dulu. Biasa. Kalau harus paham dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus paham dengan siapa? Bukan dengan siswanya. Kamu nggak paham dengan siswanya, why? Guru itu secara tidak sadar Bapak Ibu, dia tahu ini suara Budi ini kalau ribut. Gak jika muka dia tahu. Itulah kemampuan unik seorang guru Bapak Ibu. Ada 20 anak tapi
tapi dia paham. Oh iya, kita lagi nulis, dia teriak di belakang ngobrol. Tahu kita itu siapa? Suara Ani itu. Itulah kemampuan kita. Nah sekarang saya coba tiga guru saja saya coba Bapak Ibu ya. Paham nggak kamu siapa ini? Tuh lihat. Ini penting karena apa? Kita bisa memahami teman kita. Nah, kita mulai Bapak Ibu. Nah, siapakah aku? Rame, ceria, energik, riuh. Yakin? Kita hitungan ketiga kita debat sama-sama. 1, 2, 3. Erma, kita lihat. Luar biasa, tepuk tangan. Biji bro. Oh pakai hidung biji bro. Tapi kita tahu ini yang energik itu rame itu adalah Erma. Luar biasa Bapak, tepuk tangan dulu Bapak Ibu ini. Paham ya. Selanjutnya ya. Nah, pala wae. Manjakan suka gosip. Pilihannya ada Freddy, Isnanda, saya Mbak. Mana? Yakin? Apa ayo? Suka gosip. Ini luar biasa. Yakin? Hitungan ketiga sama-sama kita sebut nama Cayo kalau betul ya. 1, 2, 3. Luar biasa, tepuk tangan. Yakin. Kopi, baik. Kopi atau Ana? Kalian ya sama-sama. 1, 2, 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bukan segi tanya ya Pak ya, lebih ke apa ya, permasalahan yang ditemukan di lapangan dari program tadi. Untuk program literasi tadi yang gelas kaca, nah setelah diaplikasikan di kelas, saya ketemu masalahnya seperti ini. Susah untuk menggali potensi anak karena mereka tuh masih malu-malu gitu. Ketika kita suruh mereka bercerita, nggak bisa, aku Bu, malu. Nah, itulah yang menjadi kendala bagi saya pribadi. Nah, kalau bagaimana sih caranya Bapak berikan tips and tricks-nya, bagaimana cara kami untuk menggali potensi tadi biar anak itu bisa tampil berani seperti itu, bisa kelihatan bakat, oh si A itu pintar cerita, ya, jadi tidak malu seperti itu. Jawabannya itu sudah saya sudah saya siapkan. Kenapa saya buat game seperti ini? Apa lah? Luar biasa. Tanya langsung dijawab langsung oleh Yuni. Untuk memahami karakteristik peserta didik, sejauh apa kita paham pada peserta didik kita, sejauh itu juga kita bisa menggali potensi anak itu. Makanya setiap tahun pelajaran baru, Bapak Ibu harus mencatat latar belakang dan karakteristik siswa. Orang tuanya siapa, tinggalnya di mana, lingkungannya seperti apa, hobinya apa. Itu adalah bekal kita untuk memahami karakteristik siswa. Izin menyampaikan, nanti biar anak-anak lain kalau ingin menambahkan. Kalau saya pribadi Pak, untuk menggali potensi alam murid itu seperti kita memberikan dorongan motivasi. Kayak kalau kami itu memberikan membaca cerita di pagi hari itu seperti mencontohkan dulu kepada anak. Biasanya nanti kalau membaca cerita itu harus tahunya ke depan. Walaupun tidak tanpa teks, boleh membaca pakai bukunya. Jadi dicontohkan terlebih dahulu. Terus dibebaskan Pak, tema menulisnya seperti apa. Nah kalau dibebaskan, terserah anak mau tentang apa. Ada yang tentang liburan, ada salah satu itu yang menulis tentang memancing kemarin. Nah, ada yang liburan tempat neneknya. Kemarin itu kan mengangkat literasi itu karena kejadian kita sebagai seorang guru melihat kemampuan literasi anak yang rendah. Sedangkan sampai saat ini juga ternyata kemampuan numerasi anak itu juga rendah.
melihat bakat dan potensi guru-guru di sini seperti Pak Ca, ya, ada Bu Indah, Pak Islan, ya memang kemampuan numerasinya bagus Pak. Jadi bagaimana kalau salah satu program SDDB 64 ke depannya kita memasukkan tentang numerasi, walaupun nantinya tidak rutin harian atau mingguan atau bulanan, mungkin ada event per semester Pak. Karena biasanya kita kan lombanya, setahu saya Pak ya, belum pernah melakukan lomba cerdas cermat yang pengetahuan umum. Ingin saya ada lomba cerdas cermat pengetahuan umum satu dan pengetahuan tentang khusus numerasi satu. Jadi memang mereka itu ada apa ya, keinginan supaya terus bertambah pengetahuannya dan memang ada daya bersaing sehingga lebih semangat lagi dalam belajarnya. Itu harapan saya Pak ya di tahun ajaran baru nanti 2025-2026. Karena saya Pak, kalau dilihat potensinya guru-guru kita ini insya Allah punya potensi yang besar. IPA, matematika harus seperti itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saya juga pengennya itu idenya pengennya juga nanti di tahun depan ditambahkan lagi dengan PJOK. PJOK ini saya pengennya itu kemarin kalau salah Pak Musran menyampaikan tentang permainan tradisional sama Pak Rendia. Nah ini kita buat programnya juga nanti di tahun ajaran baru ada program tentang permainan tradisional, literasinya berjalan, kemudian ditambah numerasi. Jadi kita seimbang. Nah ini bagus sekali, memang kita punya potensi Pak Isnanto, Pak Cahyono, Ibu Indah dan guru-guru yang lain. Nah sayang sekali, saya itu sudah lama malah tidak melihat ada kompetensi cerdas cermat. Nah alangkah bagusnya kalau sekolah kita ada seperti itu, cerdas cermat ya. Kalau kemarin kita kan ke agama ya, cerdas cermat ya, nah, jadi kita bisa juga buat seperti itu. Nah, tekniknya seperti apa, teknis seperti apa nanti kita lihat. Tapi kita akan program ini kita menjadi catatan kita bersama Bapak Ibu, berarti kita ada program numerasi juga. Numerasi itu kan selaku guru olahraga sebelumnya pernah mengikuti PKG PJOK. Nah di situ alhamdulillah kami punya ide untuk menerapkan di sekolah masing-masing, terutama kami dengan Kak Fendi selaku guru olahraga. Nah di sana kami punya ide masing-masing. Dari setiap ide kami sudah kami buat program. Yang pertama yaitu masalah olahraga tradisional. Di sana nanti kami berbaur dengan guru melalui guru seni atau guru kelas. Kami bersama siswa yaitu membuat olahraga tradisional yaitu berupa enggrang. Bisa berupa enggrang batok atau yang kayu. Nah, di sana kami akan membuat dari awal sampai perlombaan. Di sana nanti kami akan bikin video, foto dari pembuatan enggrang sampai perlombaan kami buat untuk kami namakan nanti Pekan Olahraga Tradisional untuk SD 64 Kota Lubuk Linggau. Itu yang akan kami rencanakan nanti. Kalau untuk alatnya, alhamdulillah kemarin Kak Prendilo sudah bikin dari enggrang batok. Nah nanti tinggal kami aplikasikan di lapangan untuk masalah selanjutnya. Semoga apa yang acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini semua berada ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasyukuru dan na'budu wa nasta'inuka fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Mengetahui, pada hari ini kami berkumpul dalam